Agar manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, sebab ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha. 3,5 tahun sudah Haji Musa Ahmad memimpin Lampung Tengah. Banyak sudah prestasi yang diraih, tidak saja dalam hal tata kepemerintahan, namun juga di bidang infrastruktur. Berbagai rintangan terus dijalani Musa Ahmad dalam motori Kabupaten Lampung Tengah. Kita patut bersyukur meski keterbatasan anggaran, Lampung Tengah terus bergerak mengatasinya satu demi satu. Ruas jalan yang dahulunya rusak parah dan tidak bisa dinikmati warga, kini mulai terbukti nyata. Banyak ruas jalan di kampung-kampung telah dinikmati warga, salah satunya di Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugi. Rasa sukacita warga setempat menyambut kehadiran orang nomor 1 di Lampung Tengah ini di Aula Balai Kampung Buyut Ilir pada Senin 16 September 2024. Camat Gunung Sugi Sudahono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih pada Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad yang telah hadir menemui warganya dan sekaligus meresmikan jalan bikin beton. Puji syukur, marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa sama-sama hadir di aula Balai Kampung Buyut Ilir dalam keadaan sehat walafiat. Teriring salam selalu senantiasa kita sanjungkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Baik Pak Bupati, mohon izin saya berdiri sini untuk memandu sekaligus agenda pada pagi hari ini, bahwasanya Pak Bupati pagi hari ini akan meresmikan jalan rigid beton yang ada di sebelah aula ini yang kurang lebih panjangnya 1170 meter. Ini diawali dari titik nolnya adalah di samping dekat jalan yang arah Kota Gajah sampai ke ujung ke Dusun Romo Bunder, Pak Bupati. Dan itu ya alhamdulillah telah dilaksanakan di akhir tahun 2023 itu, dan menelan biaya kurang lebih 4,3 miliar. Itu anggaran dari pemerintah Kabupaten Lampung. Itu sedikit membuka bahwasanya agenda Pak Bupati hari ini. Semalam saya dikabarin oleh Pak Lurah ngabarin nama saya, langsung saya koordinasi dengan kepala kampung. Saya mohon supaya bisa menghadirkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang ada di seputar jalan rigid ini. Inilah warga masyarakat yang selama ini sudah menikmati Pak Bupati apa yang telah diperbuat oleh Pak Bupati Lampung Tengah untuk warga Kampung Buyut Ilir. Mungkin itu sebagai pembuka atau singkat dari saya pada pagi hari ini. Nanti kami mohon kepada Pak Kadus Romo Bunder selaku Pak Yanto adalah perwakilan dari masyarakat, apa yang akan disampaikan dengan adanya pembangunan jalan ini, sebelum dan sesudahnya seperti apa, tolong diceritakan, dan manfaatnya setelah itu bagaimana, karena semua itu pasti ada hikmah dan ada manfaatnya untuk masyarakat. Itu kami persilahkan. Tokoh masyarakat Kampung Buyut Ilir, Yanto, memberikan apresiasi kepada Pemkab Lampung Tengah, terkhusus untuk Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad yang telah membangun jalan di Kampung Buyut Ilir. Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak parah, dan di era kepemimpinan Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad, jalan ini yang kami rindukan sekarang bisa diakses dan dirasakan dengan masyarakat kampung kami.
Selaku tokoh masyarakat di Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugi, kedepannya ia siap membantu dan mensukseskan seluruh program pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memajukan Kabupaten Lampung Tengah yang lebih maju. Kepada Bapak Bupati, Bapak Musamat yang saya hormati, kepada Bapak Camat beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Kampung Buyut Ilir beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Bapak Ibu warga Buyut Ilir yang berbahagia, mungkin yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua dapat hadir di aula Kampung Buyut Ilir ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah kita tunggu syafaat di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Kepada Bapak Bupati, kami mewakili masyarakat Buyut Ilir, pertama mengucapkan banyak terima kasih atas dibangunnya rijek beton dari Dusun Sriwaloyo sampai hampir perbatasan Buyut Utara. Di sini kami seluruh masyarakat warga Buyut Ilir, khususnya Dusun 7 dan Dusun 8 merasa bangga karena dulunya terus terang yang dua dusun ini Pak Bupati jadi bahan istilahnya pembicaraan karena keluar dari Buyut Utara sampai Putra Buyut sebelum dibangun rijek beton ini banyak mengalami keluh kesah atau susah dalam mengeluarkan hasil bumi dan lain-lain, baik untuk transportasi atau dan lain-lain. Cuman setelah dibangunnya rijek beton ini, kami semua mengucapkan banyak terima kasih karena kami mengeluarkan hasil bumi dan yang lain-lain tidak ada hambatan sama sekali. Ya, yang enggak kalah pentingnya untuk kedepannya untuk warga Buyut Ilir semoga lebih baik daripada hari ini yang telah Bapak Bupati berikan. Intinya untuk dusun atau Kampung Buyut Ilir untuk kedepannya kami mewakili seluruh masyarakat, kalau bahasa Jawanya namung mesto akan dawuh atau istilah dawuh. Jadi apa yang diperintahkan Bapak Kepala Kampung, kami siap berdiri di belakang untuk selanjutnya. Dan untuk selanjutnya yang gak kalah pentingnya, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial antara dusun atau kami selaku aparatur, mohon untuk pertimbangan kedepannya. Karena untuk rijek beton ini diselesaikan sampai tepat di depan rumah saya Pak Bupati. Kurang lebih masih 300 meter kurang lebih untuk sampai di perbatasan Buyut Utara. Itu untuk bahan pertimbangan Bapak Bupati untuk kedepannya. Dan yang kedua kalinya, rekan-rekan kepala dusun dari dusun 1 sampai dusun 8 ini banyak yang cemburu sosial dengan kami, khususnya dusun 8 atau Pak Untung yang terkena rijek beton ini. Dan untuk selanjutnya, ini terutama untuk dusun 4 dan dusun 5. Jadi dari BW sampai perbatasan Umbul Camas kalau nggak salah itu untuk pertimbangan Bapak Bupati untuk kedepannya. Dan yang nggak kalah pentingnya, kami sangat memprihatinkan itu selaku mewakili daripada masyarakat untuk kedepannya mohon dipertimbangkan kembali. Jadi 3 hal. Yang terakhir yaitu untuk balai kampung kita ini supaya sejajar dengan balai kantor kelurahan-kelurahan yang lain Pak Bupati. Ya, sekiranya hanya itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih mewakili daripada masyarakat atas dibangunnya rijek beton dari dusun atau dari balai desa sampai dusun 8 ini. Dan untuk sebuah pertimbangan 3 hal itu tadi untuk kedepannya tolong dipertimbangkan kepada Bapak Bupati. Yang jelas kami seluruh masyarakat siap untuk berdiri di belakang. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Dalam arahannya, Bupati Lampung Tengah Haji Musamat mengatakan, pembangunan jalan rijek beton ini memiliki arti sangat penting dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, dengan diresmikannya jalan rijek beton ini tentu akan menopang sektor transportasi yang bisa memperlancar roda perekonomian masyarakat Kecamatan Gunung Sugi, khususnya di Kampung Buyut Ilir. Selaku kepala daerah di Lampung Tengah ini,
Ia, Musa Ahmad, akan terus berkomitmen membangun seluruh infrastruktur yang ada di Lampung Tengah ini. Untuk itu, doa restu dan dukungan kepada masyarakat Kampung Wit Ilir agar jalan rigid beton yang telah selesai ini dapat dirawat dan dipelihara dengan baik, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lebih lama. Bapak Ibu sekalian, pagi hari saya sangat bangga, sangat berbahagia bisa hadir tengah-tengah seluruh keluarga besar saya yang ada di Kampung Wit Ilir dan sekitarnya. Pak Kepala Dusun, ini bukan kata saya, tapi ini kata Allah, kata Tuhan. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Betul kira-kira ya? Nah, oleh karena itu, saya pikir dengan rasa syukur kita, saya baru tanya dengan Pak Amin, Pak Kampung, saya bilang jalan ini sudah berapa tahun? Kayaknya saya nggak bisa ngitung tahunnya. Semenjak sebelum saya jadi kepala kampung, kayaknya memang jalannya sudah rusak. Benar, Pak Presiden? Alhamdulillah tahun ini bisa kita nikmati ya. Oleh karena itu rasa syukur tidak henti-hentinya kita bersyukur dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu nikmat-nikmat yang ke depan akan terus ditambah oleh Allah, sehingga warga masyarakat semuanya bisa merasakan itu semua, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. 3,5 tahun sudah Bapak Ibu sekalian saya menjabat di Kabupaten Lampung Tengah ini. Saya dilantik tanggal 26 Februari 2021, Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya dilantik, langsung kita semua berhadapan dengan pandemi COVID pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada cara lain, tidak ada yang kita kerjakan lain kecuali satu, bagaimana kita bisa menyelamatkan seluruh warga masyarakat kita di Lampung Tengah. Hampir 350 miliar anggaran kita habis tersedot untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan seluruh warga masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Selesai pandemi COVID, saya pikir sudah selesai. Ternyata 2021 kita ada pandemi COVID-19. Tahun 2022 ada pandemi juga, Bapak Ibu sekalian, pandemi P3K di Lampung Tengah ini. Pengangkatan guru-guru P3K yang diusulkan sebelum saya menjabat itu sekitar 3.500, Bapak Ibu sekalian. Kita awalnya berpikir ini gaji ditanggung langsung dari pusat, ternyata harus kita dulu yang nalanginya. Sehingga tahun 2022 hampir 135 miliar anggaran kita juga harus membayar para guru P3K kita. Karena begitu diangkat SK-nya diteken bupati, itu langsung harus dibayar, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita tunda-tunda hal tersebut. Selesai 2022, mulai saya tonton. Saya minta dengan kawan-kawan kepala kampung, karena APBD kita tidak mungkin bisa sekaligus membangun sesuai dengan harapan masyarakat kita. Saya minta musyawarahkan dengan seluruh kawan-kawan kepala kampung melalui camat, prioritas mana kecamatan akan kita bangun. Sudah disusun Bapak Ibu sekalian, sudah direncanakan, sudah diketok palu sama anggota DPR, tapi ternyata program itu harus bubar karena muncul peraturan Menteri Keuangan 212 dan 110 tahun ini, Bapak Ibu sekalian, yang memprioritaskan APBD kita 20% ke pendidikan dan 10% di bidang kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya infrastruktur kita agak tertinggal. Biasanya setiap tahun kita bisa menganggarkan 200 sampai 250 miliar, ternyata 2023 hanya 21 miliar, tinggal 10%-nya, Bapak Ibu sekalian. Dengan kondisi yang sulit, Bapak Ibu sekalian, situasi yang sedang tidak baik-baik saja, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Lampung Tengah ini, kalau kita mau bandingkan dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ini, alhamdulillah kita masih bisa tepuk dada keberhasilan apa yang kita lakukan selama 3,5 tahun ini. Saya dilantik tanggal 20 Februari, ada 5 tugas pokok Bapak Ibu sekalian yang ditugaskan kepada saya, yang sudah disepakati bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang dituangkan di dalam RPJMD. RPJMD di bahasa sekarang, Pak. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru, GBHN-nya, garis-garis besar haluan negara, itu pokok yang harus kita selesaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, di bidang pendidikan. Ini puluhan tahun kita persiapkan semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Yang sementara ini saya tempatkan di Bandiklat Kota Gajah.
Kenapa Bapak Ibu sudah kita lakukan? Ini dalam rangka kita mempersiapkan sumber daya manusia, anak-anak kita, generasi muda kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Yang sudah sekolah saja terkadang tidaklah beruntung, apalagi tidak sekolah, Bapak Ibu sekalian. Lalu harapan saya juga Bapak Ibu sekalian, dengan Universitas Lampung berada di Lampung Tengah ini, paling tidak ke depannya bisa meringankan beban para orang tua. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita kuliah di Bandar Lampung atau mungkin di luar Provinsi Lampung, paling tidak Bapak Ibu sekalian ketambahan lagi biaya kos-kosannya, benar ya Pak ya? Belum lagi ditambah untuk makan minumnya. Tapi insya Allah nanti, sekarang ini sudah ditempatkan di Lampung Tengah ini, insya Allah nanti anak-anak kita cukup pulang pergi saja di rumah kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dan saya sudah menghibahkan lahan 5 hektar tanah pemerintah daerah yang ada di Terbagi Besar di Hutan Sumbing untuk kita dirikan kampusnya ke depan Bapak Ibu sekalian ya. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, saya melihat, coba bayangkan sekarang, hampir semua universitas ada di Bandar Lampung. Bayangkan 15-20 tahun yang akan datang mau jadi apa Bandar Lampung itu. Sementara 14 kabupaten kota yang lain tidak ada satupun kabupaten kota yang serius mempersiapkan ini semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya bermimpi, saya berhayal, saya punya keyakinan ke depan, mudah-mudahan 15-20 tahun yang akan datang kita akan geser dunia pendidikan yang ada di Bandar Lampung, kita tempatkan di Lampung ini. Dunia pendidikan ini tidak bisa dibangun 1-2 tahun, perlu waktu 5, 6, sampai 10 tahun ke depan. Tetapi 10 tahun yang akan datang itu kalau kita tidak persiapkan dari hari ini, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke sana Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu tahun ini adalah fondasi kita letakkan bagaimana kita membangun dunia pendidikan kita dalam rangka kita mempersiapkan anak-anak kita ke depan untuk menyongsong kehidupannya supaya bisa lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pemimpin harus punya mimpi, harus punya cita-cita yang tinggi dalam rangka mempersiapkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian di bidang kesehatan. Ini terus terang saja Bapak Ibu sekalian, di mana-mana saya sampaikan, kalau saya boleh bicara, kalau saya boleh menentukan Bapak Ibu sekalian, saya lebih suka seperti dulu, ada Jamkesmas, ada Jamkesda. Sekarang ini ada BPJS Bapak Ibu sekalian, sakit tidak sakit harus bayar, benar? Ini kondisinya. Tetapi ini keputusan pemerintah pusat, kita tidak bisa merubahnya Bapak Ibu sekalian. Celakanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit itu tidak nunggu kantong kita ngisi, benar ya Pak ya? Tidak nunggu kita punya duit. Kalau mau sakit itu Bapak Ibu sekalian, tidak nunggu BPJS kita aktif atau tidak aktif. Ini jadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya punya keinginan untuk Lampung Tengah ini bisa memperoleh pendidikan UHC, sehingga masyarakatnya cukup bawa KTP selesai. Saya minta dengan kawan kepala kampung untuk mendobrak ini. Karena pendidikan UHC ini Bapak Ibu sekalian, 95% kepesertaan BPJS dan 75% keaktifan dari BPJS itu sendiri. Begitu saya hitung Bapak Ibu sekalian, ternyata di Lampung Tengah kita harus keluar 130-an miliar untuk nanggung biaya BPJS. Kalau kita ingin pendidikan UHC, saya bilang dan ini 130 miliar kita gelontorkan, sakit tak sakit kita harus bayar. Saya bilang kualitas yang lain masih banyak. Tapi sementara kita harus bertanggung jawab apapun kondisinya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya bikin terobosan, kita bikin jaring sosial namanya. Bagi masyarakat kita yang tidak mampu, yang kebetulan BPJS-nya tidak aktif, tapi kebetulan sakit, cukup koordinasi dengan kepala kampung, bawa ke puskesmas dulu. Kalau tidak bisa ditangani oleh puskesmas, bawa ke rumah sakit Demang Subloraya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Lampung atau seluruh warga masyarakat. Negara harus hadir pada saat warga membutuhkan pertolongan, tapi harus ke rumah sakit Demang Subloraya. Insya Allah pelayanan juga tidak kalah dengan yang lainnya. Kalau ke rumah sakit swasta, Bapak Ibu saya yang repot, karena saya beberapa kali dapat WA dari warga masyarakat yang tidak mampu, ya,
sudah masuk rumah sakit sekian hari, sudah waktu keluar tapi tidak bisa keluar karena orang tuanya, mbahnya masih hidar sertifikat. Ini jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Kalau 2-3 kali saya telepon rumah sakit swasta mungkin iya, tapi kalau terus-terusan bisa bangkrut juga rumah sakit swasta itu Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu rujuk ke rumah sakit Demang Sebelah Raya, insya Allah kita akan tanggung jawab untuk seluruh warga masyarakat kita di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di bidang pelayanan publik, alhamdulillah saya juga harus menyampaikan ucapan terima kasih banyak dengan camat, dengan kepala kampung, dengan seluruh aparatur dalam rangka kita menggulirkan program Bunga Kampung yang sekarang menjadi Bunga Kampung Mekar di Dusun Bapak Ibu sekalian. Saya tidak usah cerita banyak Bapak Ibu sekalian. Program Bunga Kampung Mekar di Dusun ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat kita nomor 3 nasional Bapak Ibu sekalian. Belum ada sejarahnya di Provinsi Lampung ini, jangankan lagi Lampung Tengah, Provinsi Lampung ini belum pernah ada sejarahnya program itu diapresiasi pemerintah pusat. Yang pertama Tulung Agung, yang kedua Banyuwangi, yang ketiga Lampung Tengah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa harapan saya program ini terus jemput bola sampai ke dusun-dusun dalam rangka memastikan pelayanan terhadap seluruh warga masyarakat kita di Lampung Tengah ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin lagi kejadian seperti sebelum-sebelumnya. Kalau buyut mungkin masih dekat. Saudara-saudara kita dari Bandar Surabaya, seperti Surabaya, hanya untuk ngurus KTP saja harus jauh puluhan kilo ke kabupaten. Saya bilang administrasi kependudukan ini haknya warga kita dan menjadi kewajiban kita selaku pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat kita. Sudah datang jauh-jauh ke kabupaten, begitu ke sana katanya belangkonya tidak ada. Wah, ini masalah ini. Tapi saya juga pernah dengar, begitu ada belangko nggak ada, begitu keluar dari Padang ada yang Noel, Pak kalau mau 200.000 ada belangkonya. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu di tahun 2022 saya belikan alat rekam KTP, ya, alat cetak KTP, bahkan belangkonya saya belikan gratis, saya berikan untuk masyarakat kita yang ada di seluruh Kota Lampung Tengah ini Bapak. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Saya nggak usah cerita banyak tentang hal ini karena kita Lampung Tengah adalah lumbungnya untuk tantangan dan peternakan di Provinsi Lampung. Tahun kemarin 2023 Lampung Tengah mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden dari 540 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita berada di 10 besar tingkat nasional Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita dapat bantuan dari perusahaan Oplah untuk cetak sawah, untuk rawa-rawa yang memungkinkan kita tanam seluas 8.000 hektar yang saya tempatkan di bagian timur dari Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Bumi Nabung, Rumbia, Putar Rumbia, dan Bandar Mataram Bapak Ibu sekalian. Dan di sana rawanya yang memungkinkan untuk kita cetak sawahnya untuk dalam rangka kita melakukan ketahanan pangan yang ada di Provinsi Lampung ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Lampung Tengah ini penyumbang 25% dari ketahanan pangan kita yang ada di Provinsi Lampung ini Bapak Ibu sekalian. Lalu prioritas yang kelima Bapak Ibu sekalian, di bidang infrastruktur. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Urusan jalan kita di Lampung Tengah ini sudah puluhan tahun Bapak Ibu sekalian. Hampir 20 tahun kondisi infrastruktur kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, urusan puluhan tahun di Lampung Tengah ini kalau kita mau selesaikan selama kurun waktu 3,5 tahun jabatan saya ini tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Maka saya sering bercanda, 3,5 tahun ini saya coba-coba cari Aladin Pak. Kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya, kita gosok semalam selesai. Ternyata Aladin itu hanya dalam film saja, tidak ada Aladin itu ya. Oleh karena itu perlu waktu, perlu biaya dalam rangka kita mempersiapkan ini semua. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya dilantik tanggal 26 Februari, jalan mantap di Lampung Tengah ini tidak lebih dari 40%. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Lampung Tengah walaupun belum rampung semuanya, tapi sekarang jalan mantap kita sudah mencapai angka 62% dalam kurun waktu 3 tahun. Untuk menyelesaikan ini semua, untuk merampungkan ini semua, masih perlu waktu dan perlu biaya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah
kalau saya masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, dan masih dipercaya oleh masyarakat Lampung Tengah untuk memimpin kembali Lampung Tengah ini, saya akan selesaikan jalan kita sampai tembus Bukit Sutiraman, termasuk juga Pagaruan dan tembus Bukit. Tadi saya sudah bicara di rumahnya Pak Kepala Kampung dengan Kadis Bina Marga. Saya minta Kecamatan Gunung Sugih sebagai penyangga kabupaten harus selesai dalam kurun waktu 2 tahun ke depannya, Bapak Ibu sekalian. Karena dari 5 sekali prioritas kita hanya tinggal 1 infrastruktur saja, Bapak Ibu, saja belum maksimal. Saya tidak akan tinggalkan Lampung Tengah ini kalau memang infrastrukturnya belum mapan untuk kepentingan warga masyarakat kita, untuk kepentingan ekonomi kita di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kuncinya cuma 1, Bapak Ibu sekalian, dengan kekompakan kita, dengan keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan selama 3,5 tahun ini baru pondasinya, Bapak Ibu sekalian, baru pondasi yang kita letakkan. Harapan saya bahwa pondasi yang ada ini bisa kita tingkatkan dindingnya, kita teruskan atapnya sehingga menjadi sebuah bangunan yang kokoh, sehingga kedepannya bisa menjadi kebanggaan dan untuk kepentingan kita yang ada di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini saya laporan dengan seluruh keluarga besar saya di Buyut Ilir ini, capaian-capaian yang sudah kita lakukan di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian ya. Tugas-tugas yang dibebankan hampir semuanya sudah kita lakukan semua. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, karena warga masyarakat ini tidak paham apa yang sudah kita lakukan 3,5 tahun ini. Kadang-kadang diukur cuma 1, Pak. Wah, karena kebetulan jalan di gangnya belum diaspal, katanya bupatinya nggak kerja. Ini kenapa, Pak? Ukuran 3,5 tahun yang kita kerjakan seperti ini, ukurannya hanya yang di depan mukanya saja. Dan satu hal lagi, masyarakat kita ini kadang-kadang 10 yang kita kerjakan, Pak Kepala Kampung, 1 yang belum, yang diingat warga itu cuma 1 aja yang belum kita kerjakan. Ini jadi persoalan, Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu peran serta kita semua, bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang positif, yang baik dan sesuai dengan fakta, itu yang harus kita sampaikan ke warga masyarakat kita semua. Apalagi jalan-jalan pilkada ini semua bisa dipelintir sesuai dengan kepentingannya saja. Tapi apa yang saya sampaikan hari ini pada Bapak Ibu sekalian, inilah fakta yang kita lakukan selama kurun waktu 3,5 tahun selama kita bersama di Lampung Tengah ini, Bapak Ibu sekalian ya. Itulah mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan jalan yang di depan kita ini bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat kita semua. Tolong dijaga, tolong dirawat dengan baik, karena kemampuan APBD kita juga tidak sesuai dengan semua harapan warga masyarakat kita semua. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah bicara ke depan, bagaimana ke depan. Saya berharap ke depan semua antar kecamatan akan terkoneksi dengan jalan-jalan kita semua, sehingga bisa mempercepat laju perekonomian kita di Lampung Tengah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian jalan rigid beton di Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih ditandai dengan pemotongan pita dan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad melakukan peninjauan langsung kondisi jalan rigid beton yang usai ia resmikan. Dari Lampung Tengah, jurnalis Dapika TV